Pagi di kampung Sukamaju selalu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah. Burung-burung pipit berterbangan di antara batang padi yang menguning, sementara suara ayam bersaut-sautan dari halaman rumah warga. Di kejauhan, para petani mulai berjalan menuju ladang dengan cangkul di pundak. Suasana seperti itu selalu membuat Rani teringat pada masa kecilnya. Di rumah orang tuanya dulu, ia tumbuh bersama seekor anjing bernama Bima. Anjing kampung berbulu coklat itu bukan sekadar hewan peliharaan. Bagi Rani, Bima adalah sahabat yang selalu menemaninya ketika ayahnya meninggal dunia. Di tengah suasana duka itu, Rani memperhatikan sesuatu yang tidak dilakukan siapapun selain Bima. Selama berhari-hari, anjing itu duduk diam di teras. Bertahun-tahun kemudian, setelah menikah dengan Arta, Rani pindah ke kampung Sukamaju, tempat suaminya dibesarkan. Kampung itu terkenal asri dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Warga sering saling membantu saat panen, memperbaiki jalan desa bersama-sama, dan berkumpul dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kehangatan mereka membuat Rani merasa diterima sebagai bagian dari kampung tersebut. Suatu sore, ketika membeli cabai di warung dekat balai desa, Rani mendengar percakapan beberapa warga. Di antara mereka ada Pak Darto, salah seorang warga yang cukup dihormati di kampung itu. Menjelang perayaan desa, Pak Darto berkumpul bersama beberapa warga untuk membahas berbagai persiapan yang diperlukan. Ia mengingatkan bahwa bahan makanan harus disiapkan dalam jumlah lebih banyak agar cukup untuk seluruh rangkaian acara. Para warga mengangguk memahami maksudnya. Sesampainya di rumah, Rani memberanikan diri bertanya kepada Arta tentang kebiasaan warga yang masih memasak daging anjing. Arta membenarkan bahwa masih ada beberapa warga yang melakukannya, karena kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama. Pagi, Rani mendengar suara lirih seekor anak anjing dari halaman rumah. Saat menghampiri, ia melihat anak anjing itu berbulu kusut dengan tubuh kurus yang tampak kelaparan. Rani segera mengambil semangkuk nasi dan meletakkannya di hadapan anak anjing itu. Setelah beberapa saat ragu, ia mendekat dan melahap makanan dengan lahap. Melihat keadaan anjing itu, Rani merasa iba. Sejak hari itu, anak anjing selalu datang setiap pagi. Karena bulunya berwarna keabu-abuan, menamainya Abu. Anak-anak kampung, terutama Fikri, sering datang untuk bermain bersamanya. Abu yang lincah selalu berlari mengejar bola dan tingkah lucunya membuat anak-anak tertawa. Sejak saat itu, Abu menjadi teman bermain yang disayangi dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di kampung. Beberapa bulan kemudian, persiapan perayaan desa mulai dilakukan. Pada suatu sore, Pak Darto berkumpul dengan beberapa warga untuk membahas kebutuhan acara. Dalam pembicaraan itu, mereka berencana mencari anjing yang sedang berkeliaran di sekitar sungai dan lapangan. Ia pulang dengan perasaan cemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin marah. Ia ingin mendatangi orang-orang itu dan melarang mereka. Namun, kata-kata Arta kembali terngiang di kepalanya. Perubahan tidak akan datang melalui kemarahan. Keesokan harinya, Rani menemui Bu Ratna untuk mengusulkan menu baru bagi perayaan desa. Bu Ratna menyambut baik gagasan itu dan mengajak ibu-ibu berkumpul untuk mencoba berbagai masakan berbahan ayam kampung, ikan sungai, dan hasil kebun lokal.
Setelah mencicipinya, banyak warga menyukai rasanya karena lezat, mudah dibuat, dan lebih hemat. Meski begitu, Pak Darto mengingatkan bahwa tidak semua warga menyukai perubahan. Dengan tenang, Rani menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengubah tradisi, melainkan hanya menawarkan pilihan lain. Perlahan, semakin banyak warga mulai menerima alternatif tersebut. Kehadiran Abu perlahan membawa keceriaan di sekitar rumah Rani. Anak-anak kampung, terutama Fikri, sering datang untuk bermain bersamanya. Abu yang lincah selalu berlari mengejar bola, dan tingkah lucunya membuat anak-anak tertawa. Rani melihat perubahan kecil yang membuat hatinya hangat. Rani menyadari bahwa perubahan yang diharapkannya belum sepenuhnya terjadi. Masih ada perbedaan pendapat dan masih ada kebiasaan lama yang bertahan. Namun, hari itu ia memahami satu hal, perlawanan tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan atau pertengkaran. Kadang-kadang, kesabaran dan keberanian untuk menawarkan cara hidup yang berbeda tanpa merendahkan orang lain.